Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Video Pembelajaran 26 bersama Ibu Devi Vidyarina. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke, minggu lalu kita telah mempelajari tentang kekongruenan bangun datar dan segitiga. Sehingga pada minggu ini kita akan mempelajari tentang kesebangunan. Untuk itu, siapkan alat tulis kalian masing-masing dan catat bagian-bagian yang penting pada setiap materi ini. Jadi tak usah berlama-lama lagi, ayo kita masuk ke pembahasan. Berikut kompetensi dasarnya. Oke, kita masuk ke materi yaitu kesebangunan, di mana secara umum syarat dua bangun saling sebangun adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Kemudian yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama. Contoh, ada segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen, di mana perbandingan sisi-sisi yang sesuai yaitu panjang sisi AB bersesuaian dengan panjang sisi A aksen B aksen, kemudian BC bersesuaian dengan B aksen C aksen, kemudian AC bersesuaian dengan A aksen C aksen, di mana perbandingannya yaitu sama dengan A. Kemudian yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaian sama, di mana besar sudut A sama dengan besar sudut A aksen, besar sudut B bersesuaian atau sama dengan besar sudut B aksen, kemudian besar sudut C bersesuaian atau sama dengan besar sudut C aksen. Contoh, ada 3 persegi panjang pada gambar, kemudian tentukan manakah dari ketiga tersebut yang sebangun. Kita lihat dari sudut-sudut yang bersesuaian, di mana ketiga gambar tersebut adalah persegi panjang sehingga setiap sudutnya adalah sama besar yaitu 90 derajat. Tapi bagaimana dengan sisi-sisi yang bersesuaiannya? Oke, kita analisis satu-satu ya. Untuk persegi panjang 1 dan persegi panjang 2, di mana panjang sisi AB bersesuaian dengan panjang sisi EF, di mana 12 cm berbanding dengan 8 cm. Disederhanakan sama-sama dibagi 4 yaitu 3/2 perbandingannya. Kemudian panjang sisi AD berbanding dengan panjang sisi EH atau FG, sehingga 8 cm berbanding 6 cm. Disederhanakan sama-sama dibagi 2 yaitu 4/3. Nah, di sini terlihat bahwa perbandingannya itu yang pertama 3/2, yang kedua adalah 4/3. Sehingga tidak sama, jadi persegi panjang 1 dan persegi panjang 2 itu tidak sebangun. Kemudian bagaimana persegi panjang 1 dan persegi panjang 3? Oke, kita lihat lagi. Panjang sisi AB berbanding dengan panjang sisi JK, yaitu 12 cm dengan 4 cm. Bu, kenapa enggak 12 cm dengan 3 cm? Dilihat ya, untuk sisi yang panjang harus bersesuaian dengan sisi yang panjang, sisi yang pendek bersesuaian dengan sisi yang pendek, sehingga 12 cm bersesuaian dengan 4 cm ini, sehingga sama-sama disederhanakan, sama-sama dibagi 4 yaitu 3/1. Untuk sisi lainnya yaitu sisi AD bersesuaian dengan sisi JI yaitu 8 cm berbanding 3 cm. Sehingga di sini perbandingan untuk yang pertama 3/1, kemudian perbandingan yang kedua adalah 8/3. Nah, ini tidak sama, jadi persegi panjang 1 dan persegi panjang 3 itu tidak sebangun. Oke, yang terakhir persegi panjang 2 dan persegi panjang 3. Persegi panjang 2 EF sisinya bersesuaian dengan JK, dan persegi sisi dari FG itu bersesuaian dengan sisi JI,
di mana 8 cm bersesuaian dengan 4 cm. Disederhanakan, sama-sama dibagi 4, yaitu 2/1. Kemudian sisi lainnya yaitu 6 cm bersesuaian dengan 3 cm. Sederhanakan, sama-sama dibagi 3, yaitu 2/1. Nah, di sini terlihat bahwa perbandingannya sama, yaitu 2/1. Sehingga jawabannya untuk persegi panjang 2 dan 3 adalah sebangun. Selanjutnya ada soal yaitu sebuah pohon mempunyai bayangan sepanjang 9 meter di atas tanah mendatar. Sedangkan anak yang tingginya 1,6 meter mempunyai bayangan sepanjang 2,4 meter. Hitunglah tinggi pohon sebenarnya. Nah, di sini kita lihat pertama-tama adalah satuannya ya terlebih dahulu. Di sini satuannya sudah sama, yaitu meter. Nanti jika kamu menemukan satuan yang berbeda, kalian harus menyamakan dulu satuannya. Oke, berikut penyelesaiannya. Oke, di sini kita pakai perbandingan, yaitu bayangan pohon berbanding bayangan anak, kemudian tinggi sama dengan tinggi pohon berbanding tinggi anak. Di mana bayangan pohon yaitu 9 meter, bayangan anak yaitu 2,4 meter. Sama dengan tinggi pohon. Di sini tinggi pohon kita mau cari nih, kita lambangkan dengan huruf T. Berbanding dengan tinggi anak diketahui yaitu 1,6 meter. Sehingga kita mencari tinggi pohon itu dikali silang, 9 dikali 1,6 dibagi 2,4. Hasilnya adalah sama dengan 6 meter. Contoh selanjutnya, suatu poster berukuran 20 cm dikali 36 cm diletakkan pada suatu bingkai karton sebangun. Pada sisi sebelah atas tersisa 5 cm. Demikian juga pada bagian kanan dan kiri bingkai juga tersisa 5 cm. Seperti dalam gambar di bawah ini. Jadi, berapakah sisa bingkai pada bagian bawah? Nah, kita cari pada bagian bawah ini ya. Nah, gambarnya kita bagi dua dulu. Yang pertama gambar posternya 20 cm dikali 36 cm. Kemudian gambar dari kartonnya. Kartonnya panjangnya itu kan, ini kan 20 cm ditambah 5 cm di kanan dan 5 cm di kiri. Sehingga panjang dari karton itu adalah 20 ditambah 5 ditambah 5 dapat 30 cm. Bagaimana dengan lebarnya? Nah, lebarnya kan belum diketahui. Kita lambangkan saja dengan huruf Y. Sehingga di sini kita pakai perbandingan, yaitu panjang berbanding panjang sama dengan lebar berbanding lebar. Di mana 20 cm berbanding 30 cm sama dengan 36 cm berbanding Y. Kita kalikan silang sehingga Y sama dengan 30 dikali 36 dibagi 20. Yaitu Y-nya sama dengan 54 cm. Diketahui nih, lebar dari bingkainya adalah 54 cm. Nah, kan 54 cm. Ini udah 5. Kemudian di sini 36. Sehingga 54 nanti harus dikurang 5 pada bagian atas ini, kemudian dikurang lagi 36. Sehingga sisa karton bagian bawah adalah 13 cm. Selanjutnya, rumus-rumus khusus kesebangunan segitiga. Nah, di sini berikut rumus-rumusnya. AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Untuk mencari AC kuadrat adalah CD dikali CB. Untuk mencari AD kuadrat itu adalah DB dikali DC. Nah, berikut contoh soalnya, ada segitiga ABC. Pada gambar berikut, tentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, kita cari satu-satu dulu. Yang pertama, untuk mencari nilai X, di sini diketahui AD. Berarti kita pakai rumus AD. AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Atau DC dikali DB, boleh. AD kuadrat itu kan diketahui 12, berarti 12 kuadrat, yaitu 144. Sama dengan DC-nya 16 cm, DB-nya yang dicari, X.
Sehingga 144 sama dengan 16X. Sehingga X sama dengan 144 dibagi 16, yaitu 9 cm. Nah, bagaimana kita mencari C? Untuk mencari untuk mencari Y itu adalah AC kuadrat. Kita pakai yang kedua. AC kuadrat sama dengan CD dikali CB, di mana CD-nya 16 cm, kemudian CB berarti 16 ditambah 9, yaitu 25. Sehingga Y kuadrat sama dengan 16 kali 25, yaitu 400. Sehingga Y sama dengan akar 400, yaitu 20 cm. Kemudian yang terakhir kita mencari Z. Z itu AB kuadrat, berarti kita pakai rumus yang atas, yaitu AB kuadrat sama dengan BD dikali BC, di mana BD sama dengan 9, BC sama dengan 9 tambah 16, 25. Jadi AB atau Z kuadrat sama dengan 9 dikali 25, yaitu 225. Sehingga Z adalah sama dengan akar 225, yaitu 15 cm. Selanjutnya, nah, ada contoh lagi. Perhatikan gambar berikut. Ini ada dua segitiga, yaitu segitiga ADE dengan segitiga ABC. Oke. Soalnya, jika panjang AB sama dengan 3 cm, BC sama dengan 2 cm, dan DE sama dengan 3 cm, maka tentukan panjang BD. Nah, penyelesaiannya di sini. AD segitiga yang di segitiga ADE, panjang AD-nya itu berbanding dengan AB di segitiga ABC. Kemudian panjang sisi DE yang ada di ADE yang besar nih, segitiga besar, berbanding dengan BC yang ada di segitiga ABC. Sehingga panjang AD, tadi kan AD, AB-nya 3 cm. BD-nya belum diketahui, kita lambangkan X. Berarti panjang AD itu 3 ditambah X atau 3 ditambah BD, boleh. Kemudian berbanding dengan AB. AB diketahui yaitu 3, berarti 3 plus BD per 3. Sama dengan DE kita masukkan, diketahui di soal, yaitu 3 cm dan BC 2 cm. Nah, kemudian 3 plus BD kali silang, 3 dikali 3 dibagi 2, 3 dikali 3 9 dibagi 2 itu 4,5. Sehingga panjang BD itu 4,5 dikurang 3, yaitu 1,5. Selanjutnya ada lagi gambar bentuknya trapesium ABCD. Nah, di sini tentukan panjang dari EF. Nah, kita bisa tarik garis ya. Di sini garis merah, garis bantu, yaitu garis C ke G. Di sini tengah-tengahnya ada H. Oke, setelah kita bikin garis bantu, kan tadi ini panjang AB 19 cm. Nah, di sini panjang DC sama dengan panjang AG, yaitu 9 cm. Sehingga panjang sisanya G ke B itu adalah 10 cm dari 19 dikurang 9. Setelah ini baru kita bisa pakai yang tadi, contoh yang tadi, yaitu HF akan berbanding dengan GB, kemudian CF berbanding dengan CB. HF itu belum diketahui nilainya, sehingga ditulis saja dengan HF. Kemudian berbanding GB, GB diketahui 10 cm. Kemudian CF itu 4 cm berbanding dengan CB, yaitu 4 ditambah 6, 10 cm. Sehingga untuk mencari HF, 10 dikali 4 dibagi 10, yaitu 4 cm. Nah, HF diketahui ini 4 cm.
Kemudian EH kan sejajar nih, sama 9 cm. Berarti untuk mencari EF itu EH ditambah HF, yaitu 9 ditambah 4, yaitu 13 cm. Ada juga rumusnya. Nah, untuk trapesium ini ada rumusnya. Caranya untuk mencari EF itu DC dikali BF ditambah AB dikali CF dibagi CF ditambah BF. Nah, kita masuk ke cara yang kedua. Coba kalau kita pakai cara yang kedua ya. Kita masukkan DC itu 9, BF 6 ditambah AB kali CF, AB 19, CF 4 dibagi CF plus BF, yaitu 4 ditambah 6. 9 dikali 6 yaitu 54 ditambah 19 kali 4 yaitu 76 dibagi 4 tambah 6 yaitu 10. 54 tambah 76 130, kemudian dibagi 10 yaitu 13. Nah, jadi kalian bisa dengan dua cara ya, boleh pakai cara langsung ataupun cara sederhana seperti ini. Oke, kemudian refleksi. Silahkan kalian isi refleksi kalian tentang apa saja yang sudah kalian pelajari dan materi yang sudah atau belum kalian kuasai kepada Bapak Ibu Guru pada saat kegiatan Vikon berlangsung. Tetap selalu ikuti protokol kesehatan yang ada dan jaga kesehatan kalian di rumah. Caranya, makan dengan gizi yang seimbang, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, cuci tangan pakai sabun, jaga kebersihan lingkungan, dan tidak merokok. Oke, terima kasih. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan subscribe YouTube channel Video Pembelajaran 26, karena di sana banyak sekali video pembelajaran yang dapat kalian pelajari di rumah. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.